Azimuth Adventure dengan tema Behind the Math, Spark the Math. Yang terhormat Bapak Dr. Heri Septia Kusuma, SSIMT, selaku Kepala Laboratorium Material dan Pemisahan, sekaligus dosen pengampu mata kuliah konsep teknologi. Yang kami hormati narasumber kita pada pagi hari ini, ya, serta seluruh peserta webinar yang berbahagia. Acara ini diselenggarakan sebagai wadah sharing atau berbagi pengalaman dan juga inspirasi dari tim PKMPM Azimat Adventure. Tujuannya adalah untuk memberikan wawasan kepada teman-teman semua mengenai bagaimana sebuah ide sederhana dapat dikembangkan menjadi sebuah proyek yang kreatif, berdampak, dan tentunya bermanfaat, khususnya sebagai inspirasi dalam mengerjakan proyek pengganti ETS kalian nanti. Semoga melalui kegiatan ini kita semua dapat menambah wawasan, memunculkan kreativitas, serta mampu melahirkan karya yang dapat membawa manfaat di masa mendatang. Sebelumnya perkenalkan, saya Siva Almaratul Husna yang pada pagi hari ini bertugas sebagai Master of Ceremony. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktu untuk hadir. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan siap menimba ilmu bersama. Baik, sebelum kita memulai rangkaian acara, marilah kita awali dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, agar acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilahkan. Amin. Berdoa tidak dibatasi. Baik, selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Jadi untuk susunan acara kita hari ini adalah pembukaan oleh MC yang saat ini sedang berlangsung, kemudian nanti dilanjutkan oleh sambutan oleh Bapak Heri. Selanjutnya adalah pemaparan materi oleh narasumber, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Setelah itu kita akan dokumentasi bersama dan yang terakhir adalah penutupan. Mari kita masuk ke acara berikutnya yaitu sambutan oleh Bapak Dr. Heri Septia Kusuma, SSIMT, selaku Kepala Laboratorium Material dan Pemisahan, sekaligus dosen pengampu mata kuliah konsep teknologi. Kepada Bapak Heri, waktu dan layar kami persilahkan. Oke ya, terima kasih ya Siva ya. Jadi ya mungkin ini saya lihat sebelumnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya ya. Jadi ya mungkin ini juga saya lihat satu sebagai koreksi kita gitu ya. Jadi pagi ini kelihatannya masih belum full gitu ya. Yang hadir mungkin baru ya seperempat angkatan bahkan gitu ya. Jadi dari target semuanya gitu ya. Oke, pada dasarnya tidak masalah ya. Karena saya juga tidak berharap kita molor gitu ya untuk menunggu yang lain agar semuanya lengkap. Jadi ya agenda hari ini tujuan utamanya tadi sudah disampaikan oleh MC gitu ya. Jadi harapannya membantu kalian gitu ya agar ya tugasnya atau ETS-nya mengganti ETS itu lebih perfect gitu ya. Tapi ini ya kemarin soalnya saya sering banyak pertanyaan gitu ya, gimana cari-cari ide macam-macam gitu ya. Nah, sekarang mungkin waktunya cukup tepat gitu ya. Ini di akhir minggu ketiga ini gitu ya. Jadi kalian nanti mungkin akan bertemu beberapa pemateri gitu ya, yang menurut saya ya sudah cukup bakal sudah mengimplementasikan proyek mereka gitu ya. Sehingga nantinya harapan saya kalian sendiri segera mencari ide gitu ya dan mengimplementasikan mengingat waktunya tidak cukup banyak lagi gitu ya. Mungkin tinggal sekitar 3 sampai 4 minggu gitu ya untuk implementasi dan pelaporan akhirnya gitu ya. Jadi eh mungkin itu aja gitu ya yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini ya karena mungkin waktu banyaknya nanti ya akan saya serahkan ke pemateri gitu ya. Karena saya rasa pemateri kalian akan inilah bisa cerita banyak ke kalian gitu ya. Oke, mungkin itu aja Siva, saya kembalikan ke MC ya. Baik, terima kasih Bapak atas sambutannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi dari narasumber kita, Mbak Sinta Justisia, yang akan berbagi pengalaman dan juga inspirasi dari perjalanan PKMPM Azimat Adventure. Kepada Mbak Sinta, waktu dan layar kami persilahkan. Oke, terima kasih untuk MC dan Pak Heri atas waktunya. Boleh dibantu untuk share screen mungkin teman-teman dari tim PKM.
Oke, oke. Kita mulai ya teman-teman semua. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Sinta Justisia, bisa bisa dipanggil Sinta. Aku dari Teknik Kimia Angkatan 2022. Nah, di kesempatan kali ini kita aku dan teman-teman kita ya dari tim PKM Azimat Adventure akan sharing-sharing nih terkait program kita yang kita laksanakan saat ini di PKM Pengabdian Masyarakat. Nah, untuk apa sih judulnya? Itu namanya Azimat Adventure. Seperti yang bisa dilihat di kalimat yang paling bawah itu yang mengulik Azimat Adventure dari inspirasi hingga dampak. Jadi memang tema kita pada pagi hari ini adalah membantu teman-teman untuk bisa lebih tahu dan paham sebenarnya gimana sih awalannya kita bisa dapat mitra, bisa dapat ide, dan juga bisa akhirnya membuat program yang kita laksanakan. Dan sekarang kita kemarin udah pelaksanaan terakhir dari um, rangkaian yang kita rencanakan seperti itu, dan besok minggu depan itu adalah pelaksanaan puncaknya. Udah nggak ada kayak materi-materi yang bakal kita sampaikan ke teman-teman SD. Jadi semoga nanti apa yang kita sampaikan berlima bisa bermanfaat untuk teman-teman seperti itu ya. Nah, sebelumnya untuk sesi sharing kali ini tuh kita akan sharingnya tuh bersamaan. Jadi nanti kita akan bagi-bagi ke beberapa sesi. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman pengen lihat perspektif lain dari kita, bisa nanti ditanyain di bagian tanya jawab gitu. Jadi memang untuk bagian awal-awal yang kita sampaikan ke beberapa hal sendiri, kemudian ada bagaimana kita membuat ide, penulisan proposal yang rapih, juga nanti dilanjutkan sama pengalaman kita melaksanakan program PKMPM kita yang berjudul Azimat Adventure ini. Begitu ya, jadi harapannya teman-teman bisa menyimak dengan baik. Oke, em, jadi ini Sparks to Marks. Kenapa kita namakan Sparks to Marks? Itu karena em, kita ingin membuat sparks atau hal-hal yang lagi nyala nih di lingkungan kita bisa membekas atau bisa berdampak untuk orang-orang sekitar kita. Jadi those kind of inspiration bisa jadi dampak atau impact yang besar untuk sekitar kita meskipun halnya kecil. Nah, mungkin itu juga bisa jadi hal yang bermanfaat juga buat teman-teman sebagai project nanti di UTS seperti itu ya. Boleh di next mungkin. Nah, sebelumnya mungkin perkenalkan lebih lanjut ya. Jadi di tim PKM PM Azimat Adventure ini teman-teman nih. Jadi dari paling kiri itu ada Aulia Rahma Putri dari Teknik Kimia Angkatan 23. Kemudian ada Zainab Kaisha dari Teknik Kimia 23. Ada aku. Terus ada Intan Pratiwi dari Angkatan 2024 dan Diajeng Putri dari Angkatan 2024. Nah, ini kami berlima menjalankan satu program yang sama. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya benar-benar pengen lebih tahu lebih lanjut gitu terkait gimana plan kita, rencana kita boleh ditanyain ya, gitu. Oke, boleh di next. Ini nanti bakalan di-sharing awal sama Aul ya. Silakan Aul. Oke, halo semuanya. Sebelumnya, apa sih PKM itu? PKM itu singkatan dari Program Kreativitas Mahasiswa. Program ini dibuat oleh Kemendikbud Ristek untuk mewadahi ide kreatif mahasiswa dalam ajang perlombaan bergengsi tingkat nasional. Dan untuk PIMNAS tahun 2025 ini akan dilaksanakan di Universitas Hasanuddin. Sebelumnya, PKM ini terdiri dari 10 bidang PKM. 10 bidang PKM ini apa saja sih? Yaitu pertama ada riset eksakta, riset sosial humaniora, kewirausahaan, pengabdian masyarakat, penerapan iptek, karsa cipta, karya inovatif, video gagasan, konstruktif, gagasan futuristis tertulis, dan artikel ilmiah. Sedangkan PKM yang sedang kita jalani ini termaksud bidang yang PM, yaitu pengabdian masyarakat. Lalu, setiap bidang PKM ini juga memiliki luaran wajib khusus yang harus dikumpulkan di pengumpulan akhir nanti. Yang untuk riset eksakta, riset sosial humaniora itu
mereka memiliki luaran wajib yaitu artikel ilmiah. Lalu di kewirausahaan, mereka ada buku dokumentasi produk dan aktivitas usaha. Sedangkan di PKM PM sendiri atau pengabdian masyarakat itu memiliki luaran wajib yaitu buku pedoman mitra. Begitu pula dengan PI. Lalu ada KC, Karsa Cipta, yaitu berupa prototipe atau produk fungsional. Ada KI, produk fungsional skala penuh. VGK berupa video YouTube. GFT berupa artikel gagasan dan artikel ilmiah berupa artikel ilmiah. Oke, jadi tim kami ini tidak berjalan sendiri saja, tapi didampingi oleh dosen pendamping yang akan mendampingi tim dalam penyusunan proposal, mendampingi pelaksanaan kegiatan PKM, hingga mendampingi persiapan penilaian kemajuan pelaksanaan PKM atau PKP 2. Oke, selanjutnya di PKM tematik 2025 ini terdapat 10 tematik, yaitu pertama ada kemandirian pangan, energi dan air, lalu ada yang kedua kesehatan dan gizi masyarakat, pencegahan dan pemberantasan korupsi, pemberantasan kemiskinan, pemberantasan narkoba, penguatan pendidikan sains dan Nah, teknologi, penguatan kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, anak, dan penyandang disabilitas, lalu ada pelestarian lingkungan dan mitigasi bencana, pemerataan ekonomi, penguatan UMKM, dan pembangunan IKN, serta pelestarian seni peningkatan ekonomi kreatif. Sedangkan di PKMPM kami sendiri, itu kami mengambil tema di penguatan pendidikan sains dan teknologi. Oke, selanjutnya akan dipublish Mbak Sinta. Oke, ya, terima kasih Aul. Nah, jadi teman-teman mungkin udah lebih paham ya terkait sebenarnya apa sih PKM itu dan apa yang kita lakukan di PKM ini. Tadi kan Aul juga sudah menjelaskan ada tuh banyak 10 bidang PKM dan PKM itu sebenarnya lombanya seperti lomba berjenjang gitu teman-teman. Mungkin sudah ada wawasan di awal ya. Mungkin teman-teman waktu kemarin apa PKKBN itu juga udah banyak sekali informasi terkait PKM dan di sini kita melaksanakan yang pengabdian masyarakat. Kok bisa sih gitu ya? Kok bisa sih teknik kimia arahnya ke pengabdian masyarakat seperti itu? Nah, itu sebenarnya juga dari um, hasil dari pemikiran-pemikiran yang ada gitu. Jadi awalnya memang tim kami kan dibimbing oleh Pak Heri sendiri ya. Nah, dari Pak Heri memang mengusulkan tim kami untuk menjadi PKMPM. Nah, akhirnya kita juga nanti benar-benar mencari permasalahan yang ada di lingkungan sekitar gitu. Dan tadi itu dari permasalahan yang udah kita dapetin di lingkungan sekitar, kita juga minta bantuan juga dari Pak Heri. Gimana nih kalau misalnya kita menyelesaikan masalah ini dengan konsep A, B, C seperti itu. Jadi itu termasuk tahapan PKM yang pertama, seperti teman-teman lihat di layar, yaitu adalah menyusun proposal. Jadi memang setelah kita oke fix nih kita PKMPM, masalahnya juga kita sudah dapet gitu dan kita udah tahu nih kalau PKMPM itu luarannya nantinya bakal buku pedoman mitra. Kenapa sih buku pedoman mitra gitu? Karena di PKM Pengabdian Masyarakat kita itu membuat sebuah program yang menyelesaikan permasalahan yang ada di mitra kita gitu. Tapi permasalahannya atau solusinya itu bukan yang untuk dijual atau dikomersilkan. Jadi kita istilahnya cuma bantu aja gitu, membantu menyelesaikan masalah yang ada di sana gitu. Nah, terus kita bikin proposalnya. Nanti bakal dijelasin lebih lanjut nih terkait membuat proposal. Pasti juga bermanfaat buat teman-teman. Kita bikin proposalnya, itu kita juga memikirkan gimana cara kita membuat program-programnya kayak gitu ya. Kita nanti kalau di PKM PM itu sendiri akan ada berbagai macam pelatihan atau mungkin em, kita kayak mengajari mereka tentang apa sih gitu, biar mereka bisa menyelesaikan permasalahan mereka yang ada di mereka sendiri gitu. Nah, untuk kita mitra kita tuh di SD teman-teman. Jadi ada permasalahan pembelajaran di SD, kita memasukkan ide kita ke sana untuk memberikan solusi. Seperti itu. Nah, kalau misalnya teman-teman mungkin em, apa ya nanti tuh lebih tertarik ke bidang-bidang yang lain, itu juga bisa. Apalagi tadi mungkin teman-teman ngelihat banyak tuh tema PKM tahun 2025 gitu ya.
Mungkin itu juga bisa jadi salah satu tema utama dari program-program teman-teman di matkul ini. Itu bisa jadi karena itu temanya banyak dan juga masih bisa dikembangkan secara luas ya, Pak Heri nih. Eh, tentunya teman-teman juga bisa apa ya lebih. Nah ini nih. Jadi teman-teman bisa lebih kayak oh ternyata hal-hal yang bisa diangkat tuh banyak, nggak hanya yang misalnya kayak misalnya ke kita kita di pendidikan gitu, nggak hanya di pendidikan aja, tapi banyak sekali hal yang bisa diangkat. Isu-isu di sekitar juga masih banyak. Boleh di next, Raul? Nah, jadi kalau misalnya di PKM, setelah kita menyusun proposal tadi, udah fix programnya, kita akan melalui evaluasi tingkat universitas. Jadi kita submit dulu nih di universitas, kira-kira cocok atau enggak, udah bagus atau belum gitu. Setelah udah oke, fix, kita mengunggah proposal di Simbel Mawa. Jadi itu kayak sebuah website dari Dikti untuk mengakumulasi atau mengumpulkan semua proposal seluruh Indonesia seperti itu. Nah, nanti setelah ada seleksinya dari reviewer-reviewer, jadi proposal kita dari strukturnya, makanya kenapa kita juga bakal nyampein tentang struktur proposal karena itu penting banget. Dari strukturnya, dari penulisannya itu semua dinilai ketika sudah pas, sudah sesuai sama em, apa ya, kualifikasi mereka, itu nanti akan pengumuman pendanaan. Nah, ini nih, di PKM itu ada pendanaan, teman-teman. Selain tadi ada dua, itu program GFT sama artikel ilmiah tuh nggak pakai pendanaan. Mereka akan pakai insentif aja. Jadi ketika teman-teman mendaftar di GFT dan AI gitu, teman-teman pas udah lolos cuma dapat dana aja, kayak reward sebagai reward ide teman-teman gitu istilahnya. Tapi untuk yang lain akan ada pendanaan dan dilanjutkan sama pelaksanaan kegiatan PKM seperti yang kita laksanakan sekarang. Jadi sekarang ini kita melaksanakan kegiatan PKM, kita itu mulai dari bulan Juli, terus Juli untuk kayak datang ke mitra lagi untuk konfirmasi dan sebagainya. Kemudian dari Agustus hingga September ini kita melaksanakan program di sekolah dasar setiap minggunya. Nah, itu pelaksanaannya seperti itu. Nah, selama kita melaksanakan kegiatan PKM, kita akan mengumpulkan semua laporannya jadi laporan akhir dan di laporan akhir itu nanti bakal dinilai dan siapakah yang pantas maju ke PIMNAS. Itu adalah puncak dari program PKM ini. Gitu. Jadi memang ada step-stepnya kalau untuk program PKM sendiri. Boleh di next. Nah, tadi kan kalau misalnya lolos pendanaan, sebenarnya tuh banyak banget hal yang eh, di apa ya harus diperhatikan gitu. Mungkin karena saya pribadi kurang tahu nih tentang tugasnya teman-teman secara spesifik saat pelaksanaannya. Nah, mungkin ini bisa jadi salah satu catatan. Bisa jadi nanti harus ada hal-hal yang mirip-mirip nih seperti yang akan kita tampilkan di detailing ini. Jadi misalnya lolos pendanaan nih, tentunya akan ada kayak meeting internal kampus dulu, kita di briefing untuk melaksanakan programnya biar maksimal gitu. Terus ada pelaksanaan program, maaf, ada koordinasi dengan dosen pembimbing dan mitra. Jadi tadi kita ngobrol dulu sama dosen, ngobrol sama mitra gitu terkait, oh ini kita jadi nih dapat pendanaan, berarti kita bisa melaksanakan program gitu. Setelah itu barulah kita lanjut untuk melaksanakan program. Ini tuh pelaksanaan 3 sampai 4 bulan, tapi untuk kami itu berarti sekitar 2 bulan pelaksanaan program. Karena menyesuaikan jadwal di sekolah dasar biar nggak tabrakan sama UTS dan lain sebagainya. Nah, terus kalau di PKM tuh ada namanya logbook, teman-teman. Logbook tuh kayak catatan harian gitu. Jadi kita mencatat kegiatan kita, um, hitungannya ya hampir setiap harinya. Ngapain aja sih kita progresnya apa aja gitu. Sebelum melaksanakan kegiatan, sesudah melaksanakan kegiatan, kita nyiapin apa aja. Karena implementasi kita kan di sekolah dasar. Tentunya kita juga bikin apa media pembelajaran gitu ya. Nah, kita tuh akan menuliskan itu di logbooknya kita itu. Jadi kita bikin misalnya media pembelajaran A untuk permainan A. Terus bikinnya apa aja, kita catat di situ. Terus kegiatan waktu hari H, kita juga catat di situ. Dilanjut ada Monef internal. Jadi ini monitoring dan evaluasi. Seperti pada umumnya kayak misalnya perjalanan kita melaksanakan program harus dievaluasi juga. Jadi itu ada kegiatannya. Dan ada Monef nasional juga atau penilaian di tengah-tengah gitu dari nasional. Kira-kira nih anak-anak yang udah dapat dana
beneran melakukan program apa enggak gitu. Karena kan takutnya dana yang besar kan biasanya tuh kalau PKM tuh pendanaannya 4 sampai 8 6 sampai 8 juta maksudnya. Ya, sekitar itu. Kalau misalnya udah setengah dari periode pelaksanaan program kok duitnya masih ada, berarti kan perlu dipertanyakan gitu. Kok bisa gitu? Belum dilaksanakan programnya. Nah, makanya ada monitoring dan evaluasi tingkat nasional. Lanjut, ada pengumuman lolos PIMNAS. Jadi setelah dimonitoring, mereka bisa lihat nih reviewer-reviewer. Siapa sih yang benar-benar melaksanakan programnya dengan maksimal? Siapa sih yang bisa mewujudkan ide proposalnya dengan baik? Nah, inilah orang-orang yang masuk ke PIMNAS atau final lombanya di nasional secara offline yang base kalau misalnya tahun ini tuh di Unhas di Makassar. Kalau tahun kemarin itu di Unair di Surabaya. Gitu. Nah, setelah itu baru kita melakukan presentasi dan poster expo di PIMNAS itu. Itu sebenarnya kalau misalnya rangkaian dari PKM sendiri. Boleh nih next? Ya, ini saat setelah ini akan disampaikan tentang ide. Jadi aku persilahkan untuk Zainab ya yang menyampaikan. Ya, silakan. Baik, iya benar Mbak. Baik, setelah kalian mendapatkan gambaran bagaimana itu PKM dan pelaksanaannya, nah gimana nih cara kita untuk punya strategi buat membangun ide yang kuat dan berdampak? Next. Nah, dari mana sih ide PKM ini? Kita itu teman-teman, kita mencari ide itu dari keresahan kita menuju sebuah solusi. Jadi langkah pertamanya adalah kita identifikasi keresahan atau masalah nyata di sekitar kita. Nah, jadi kita ini teman-teman kita touch with society. Jadi teman-teman coba lihat ke lingkungan teman-teman, kemudian ke masyarakat di sekitar, ke teman kita, atau bahkan dirinya teman sendiri. Apa sih masalah yang sedang ada di sekitar kita? Atau apa masalah yang aktual yang sedang digempar-gemparkannya. Nah, adapun untuk PKM PM kita sendiri ini kan idenya keresahan kita adalah kemarin awal-awal tahun 2025 dan akhir 2024 itu kan ada seorang profesor yang namanya Profesor Stella Christie. Nah, beliau menyampaikan bahwasannya dan juga orang-orang di bidang pendidikan menyampaikan bahwasannya ada sesuatu ini yang bermasalah di pendidikan kita. Nah, kami sebagai mahasiswa, kami juga di jurusan Teknik Kimia juga ternyata sama halnya memiliki keresahan dengan profesor tersebut. Kami juga resah nih, ternyata beberapa teman kita dan juga adik tingkat kita bahwasanya kalau menghitung ini kurang cepat teman-teman. Nah, kemudian kita merasa relevan kan dengan masalah ini. Nah, sebelumnya itu ada proses penggalian dan penyaringan ide. Jadi tadi untuk mendapatkan ide yang kuat itu kita selain dari lingkungan dan sekitar kita, kita juga harus banyak-banyak riset. Untuk sekaligus kita banyak-banyak riset ini untuk memvalidasi, salah satunya untuk memvalidasi ide kita. Kita harus membaca jurnal ilmiah, kemudian mengikuti berita-berita terkini, dan juga teman-teman ini juga bisa mendapatkan ide dari judul-judul lomba sebelumnya. Teman-teman bisa melihat nih di tahun 2025 yang lolos pendanaan, terutama yang lolos PIMNAS itu tuh apa aja sih judul-judul ide lomba mereka, judul-judul PKM mereka. Karena judul-judul mereka pun itu sudah mewakili suatu keresahan. Nah, terus selain itu kita coba lihat dari perspektif yang berbeda. Kalau misalnya seperti di ITS ada yang namanya di tahun 2024 mereka itu tim dari ITS lolos PIMNAS, mereka membuat alat pemotong bawang merah. Kalau di mata kita, oh kok bisa ya mereka lolos PIMNAS padahal cuma membuat alat pemotong bawang? Karena ternyata banyak juga dari masyarakat
di Indonesia ini yang UMKM-nya menggantungkan hidup di bawang merah. Jadi teman-teman tahu bawang merah goreng, nah itu ternyata pasarnya cukup besar. Namun untuk membuat bawang goreng itu memotongnya lama. Nah mereka di PKMKI, Karya Inovatif, mereka membuat alat pemotong bawang yang menurut mereka lebih efisien dan mereka bisa lolos PIMNAS. Nah, kalau misalnya teman-teman stuck nih, kok perasaan di sekitar aku nggak ada keresahan ya, kayaknya lingkungan aku baik-baik aja deh. Nah, teman-teman bisa cari ide dengan cara tadi, melihat judul-judul di sebelumnya, judul-judul lomba orang lain, kemudian teman-teman ATM, amati, tiru, modifikasi, harus dimodifikasi. Nah, kemudian teman-teman selanjutnya, kita nilai relevansi masalah tersebut, seberapa penting dan seberapa mendesak hal tersebut untuk diselesaikan. Kemudian kita eksplorasi potensi dampaknya, seberapa luas dan signifikan manfaat solusi yang kita buat nanti. Kalau di PKMPM kami, itu ternyata setelah bertemu mitra kami juga bertemu di sekitar kami bahwa ada juga banyak murid-murid di SD lain yang sedang memiliki masalah dengan matematika. Nah, juga kita cari artikel apakah solusi yang kita buat ini itu tuh manfaatnya luas dan bisa signifikan di kedepannya. Kemudian terakhir, kita uji kelayakannya. Seberapa layak sih ide kita ini untuk diuji dan kita wujudkan dengan sumber daya yang kita miliki. Nah, setelah teman-teman udah muncul nih ide, sudah di poin terakhir kelayakan ide kita checklist, kita validasi, gimana sih, apakah ide kita ini tuh udah layak untuk kita running, untuk kita jalankan, untuk kita tulis dalam proposal kita. Jadi kita validasi ide kita sebelum melangkah lebih jauh. Nah, yang pertama, coba dicek apakah idenya ini dari masalah nyata. Jadi ide kita ini harus lahir dari masalah yang benar-benar ada, bukan sekedar asumsi dan bukan masalah yang kita buat sendiri. Nah, selanjutnya, apakah solusi yang kita buat ini bisa diuji atau diterapkan. Jadi kita juga perlu hipotesis dan juga metode yang jelas untuk membuktikan ide kita. Kemudian, apakah kita punya sumber daya? Ini termasuk tim yang solid, kemudian akses ke data, dan juga dukungan yang diperlukan. Kalau di sini kan kami PKM Pengabdian Masyarakat, sehingga kami sangat membutuhkan mitra. Dan alhamdulillahnya di sini mitra kami yaitu SD di Purworejo itu mendukung kegiatan kami. Nah, kemudian apakah ide ini tuh berkelanjutan? Jadi solusi yang baik itu bukan hanya untuk jangka pendek, tetapi juga dampak yang terus-menerus. Nah, kalau teman-teman ini masih ragu apakah ide teman-teman ini berkelanjutan atau tidak, teman-teman bisa berkonsultasi untuk menambah perspektif dan kepercayaan diri. Jadi teman-teman jangan ragu untuk konsultasi dengan ahli atau dosen. Mereka itu adalah orang yang perjalanan hidupnya dan pengetahuannya kemungkinan besar lebih luas dari kita. Jadi mereka ahli dan dosen ini bisa memberikan perspektif baru untuk mengkritik kelemahan ide kita dan juga mengarahkan kita pada potensi yang tadinya tidak kita sadari. Nah, kalau misalnya ide teman-teman sudah memenuhi 4 checklist ini, berarti kemungkinan besar ide teman-teman berpotensi sangat layak untuk di-running programnya. Kemudian, next slide. Nah, di PKM sendiri kan artinya kepanjangannya itu kan program kreativitas mahasiswa. Kreativitas. Nah, teman-teman ini harus menunjukkan kekreatifan teman-teman. Jadi ide kita itu tuh harus berbeda dengan yang lain. Dan juga ide kita ini harus menonjol. Nah, 3 hal yang membuat ide kita ini tuh berbeda dengan yang lain dan juga menonjol, yaitu yang pertama, urgensi ide kita ini tuh besar. Jadi kita menyasar pada masalah-masalah yang benar-benar mendesak untuk diselesaikan. Nah, teman-teman itu jangan langsung merasa, oh kayaknya ide aku nggak penting deh, nggak urgent gitu. Belum tentu teman-teman. Selama teman-teman punya niche seperti tadi yang on-pack ITS, yaitu pelaku UMKM bawang merah,
Ya bagi orang yang bukan di UMKM bawang merah ya itu tidak sepertinya tidak sepenting itu teman-teman ya. Tapi kalau bagi UMKM pelaku usaha bawang merah dan juga orang-orang yang sering membeli bawang goreng itu urgensinya besar teman-teman. Itu suatu hal yang dibutuhkan. Nah, kemudian selanjutnya apakah ide kita ini kebermanfaatannya luas? Jadi solusi kita ini tidak hanya untuk satu, dua, lima orang, tetapi juga memiliki jangkauan dampak yang luas. Kemudian yang terakhir, isu yang kita angkat ini bagus. Bagus itu gimana? Jadi kita memilih topik yang relevan dengan zaman dan memiliki nilai yang strategis. Nah, dengan kombinasi ini, nantinya ide dalam proposal kita ini akan lebih stand out, akan lebih menarik buat para juri. Nah, oke, selanjutnya, next slide. Nah, baiklah tata cara penulisan proposal ini akan dilanjut oleh pembicara selanjutnya. Baik, halo teman-teman. Perkenalkan aku Ajeng dari Teknik Kimia 23. Di sini aku akan menjelaskan bagaimana sih tata cara penulisan proposal untuk dari PKMPM itu sendiri. Baik, hakikat atau eh, apa sih PKMPM itu? Proposal PKMPM itu adalah dokumen perencanaan program mahasiswa dalam bidang pengabdian kepada masyarakat. Dengan tujuannya yang pertama ada mengidentifikasi permasalahan nyata masyarakat mitra. Lalu kita menawarkan solusi kreatif dan berbasis ilmu pengetahuan, teknologi atau seni. Kemudian setelah menawarkan solusi tadi, kita merancang rencana implementasi yang jelas, terukur, dan realistis. Lanjut, Mbak. PKMPM sendiri memiliki 3 ciri utama. Yang pertama ada mitra. Jadi mitra masyarakat itu non-profit, misalnya ada sekolah, PKK, Karang Taruna, panti asuhan, panti jompo, kelompok tani, dan sebagainya. Lalu PKMPM ini dilaksanakan luring atau tatap muka yang dengan batas jarak kurang dari hingga 200 kilometer dari wilayah kita atau dari kampus UPN. Dan menghasilkan luaran wajib seperti yang Mbak Sinta bilang tadi. Kita menghasilkan luaran wajib berupa laporan, buku pedoman, dan publikasi di media sosial. Nah, ketentuan umum dari proposal PKMPM ini ada apa gitu? Yang pertama itu mulai dari judul dulu dengan maksimal 20 kata yang jelas dan tidak boleh memakai singkatan atau akronim yang tidak baku. Lalu ada format kepenulisan. Di sini kita menggunakan berdasarkan guidebooknya itu ada fontnya itu Times New Roman dengan ukuran 12, spasinya itu 1:15 dengan rata kiri kanan. Namun untuk proposal sendiri kita ya teman-teman, isi utamanya itu dari bab 1 hingga ke akhir itu ada 10 halaman yang tidak termasuk lampiran. Jadi untuk memaksimalkan ruang kita menghapus space dari per barisnya sehingga tidak ada space entah itu antar bab atau antar subbab itu tidak ada space sama sekali. Seperti itu dengan ukuran kertas A4 margin kiri 4 atas bawah kanan 3 cm. Lalu file proposal ketika dikirimkan itu wajib berformat PDF dan diunggah ke laman PKM kemdiktisaintek.go.id. Nah, ketika format kepenulisan dan apakah dia ketika dikirim tidak dalam PDF dan menyalahi aturan dari guidebook, itu otomatis proposal teman-teman akan ditolak, akan kick dari reviewnya itu sendiri. Lanjut, Mbak. Oke, dari proposal ini kita ada 4 bab utama. Yang pertama ada bab 1 atau pendahuluan. Nah, di bab 1 ini kita memasukkan 4 subbab. Yang pertama ada identitas mitra. Identitas mitra ini menyebutkan nama, alamat, dan bidang.
Nah, kalau dari kelompok Azimat sendiri, identitas mitranya itu SD Negeri 2 Panganjuru Tengah di Purworejo dalam bidang PKMPM, dalam bidang pendidikan. Lalu ada latar belakang masalah. Di sini kita menguraikan masalah atau kebutuhan mitra secara faktual, secara fakta. Faktanya di lapangan itu seperti apa. Dan dengan didukung oleh data atau sumber sehingga tampak masalah nyata yang harus diselesaikan itu apa. Nah, dengan data itu kita cari bisa dengan review, bisa dengan visit secara langsung, lalu melakukan kuesioner atau eh, wawancara. Lalu ada latar belakang ini kita ambil itu rendahnya kemampuan numerasi dari siswa kelas 5 SD, yang mana nilai UTS mereka itu 26,4% dari siswanya yang sebanyak 18 orang dan UASnya itu 47,3% di bawah KKM. Sehingga kita mengambil masalah itu dan menjadikan program ini sebagai dasarnya. Lalu ada rumusan masalah. Rumusan masalah itu merumuskan inti masalah dalam bentuk pertanyaan sehingga yang ingin dijawab oleh program. Nah, pertanyaan kita adalah mengapa siswa mengalami kesulitan numerasi? Apakah metode pembelajarannya boring atau apakah matematika memang sesusah itu? Dan bagaimana permainan edukatif yang kita tawarkan itu dapat membantu siswa di SD Mitra. Lalu ada tujuan, manfaat, dan target luaran. Tujuan itu adalah apa yang ingin kita capai, lalu manfaatnya atau dampak positif bagi mitra itu apa, dan target luarannya tadi yang saya jelaskan ada tiga, yaitu em, tadi itu ada buku pedoman mitra, lalu berdampak bagi mitranya. Next, Mbak. Di bab 2 ini berisi gambaran umum masyarakat mitra. Jadi, di gambaran umum itu kita membuat dua subbab. Yang pertama ada profil kondisi nyata mitra, ya, lalu ada hubungan permasalahan dengan solusi. Dah, dari profil itu ada meliputi fisik, yaitu lokasinya, fasilitas, dan sarana prasarana. Bisa terlihat di contoh gambar yang saya lampirkan di sini. Lalu ada sosialnya, jumlah anggotanya berapa, struktur organisasi atau komunitasnya seperti apa, dan perannya dalam masyarakat bagaimana. Lalu ada ekonominya, sumber penghasilan utama, kondisi pendapatan, dan permodalan. Nah, ini bisa dipakai di eh, PKMPM dengan mitra lain gitu ya. Lalu ada lingkungan, seperti keadaan sekitar, misalnya sanitasi, kebersihan, akses air, atau lingkungan. Ini juga bisa dipakai di PKMPM untuk mitranya, misalnya dari penjual atau distributor sesuatu gitu. Lalu ada hubungan permasalahan dengan solusi. Di sini kita menjelaskan keterkaitan masalah yang dialami mitra dengan solusi yang ditawarkan oleh tim kita dan menunjukkan bahwa solusi yang kita tawarkan ini benar-benar relevan, tepat sasaran, dan bisa diterapkan sesuai kondisi mitra. Nah, contohnya dari Azimat itu, kondisi mitranya sebagian besar dari eh, mereka itu nilai matematikanya rendah, sehingga kita menawarkan solusi permainan yang interaktif, murah, dan bisa digunakan secara berulang. Lanjut. Bab 3 ada metode pelaksanaan. Bagaimana kita melaksanakan program ini mulai dari awal hingga ke akhir. Itu kita melihat ada 6. Yang pertama ada baseline dari kondisi mitra. Baseline itu permasalahan inti. Jadi baseline kita itu adalah 68,4% siswa itu nilainya di bawah KKM. Lalu tahapan kegiatan yang jelas dan sistematis. Tahapan kegiatannya itu dimulai dari persiapan. Persiapannya kita koordinasi sekolah dan pretest. Dan pelaksanaannya itu di minggu pertama kita kunjungan, lalu
membawa buku pedoman mitra yang untuk disosialisasikan kepada pihak guru dan tendik di sana. Nah, di minggu kedua kita mengadakan pretest untuk menguji kemampuan siswanya. Itu mereka sebagaimana tingkatnya, sehingga kita bisa menyesuaikan soal dari kartu-kartu permainan kita untuk disesuaikan ke mereka mulai dari tahap mudah, sedang, hingga sulit. Lalu di minggu ketiga hingga minggu ketujuh, kita melaksanakan permainan yang kita buat tadi, ada 5 jenis permainan yang akan dijelaskan oleh teman saya di sesi berikutnya. Dan di minggu terakhir atau di minggu ke-8, itu adalah perpisahan dan post-test seperti itu. Lalu ada evaluasi dengan perbandingan dari nilai pretest dan post-test. Apakah program kita itu benar-benar berdampak bagi siswanya dan apakah benar-benar mereka itu bisa paham dengan matematika tadi. Nah, di sini peran mitra adalah untuk guru itu memberikan materi dengan kita itu mendampingi dan siswa berpartisipasi aktif, kita sebagai fasilitator dan dosen itu sebagai pembimbing kita. Berikutnya ada strategi pelaksanaan kegiatan dan itu sudah saya jelaskan tadi. Lanjut. Bab 4 ada biaya dan jadwal kegiatan. Ini saya jelaskan singkat saja. Jadi di PKM, seluruh PKM itu ada pendanaan. Di pendanaan ini ada ketentuan dari guidebooknya, dari eh, kementeriannya untuk tiap-tiap aspek. Jadi ada dana bil mawah itu 5 hingga 8 juta menyesuaikan sesuai kualitas dari PKM kita. Di sini PKMPM sendiri mendapat dana sekitar 7.570.000. Lalu ada dana pendamping PT itu dari kampus, jadi ditambah 2 juta lagi. Itu dari kita berarti totalnya 9.750. 570.000. Lalu ada sponsor atau mitra untuk kita mensponsori seseorang, misal untuk mensosialisasikan program kita itu maksimalnya di 1 juta. Lalu ada komposisinya. Komposisinya itu minimal 80% untuk operasional dan maksimal 20% untuk administrasi. Ada juga dana publikasi media sosial itu maksimal 500.000 dari mungkin kita post di SG atau di feeds IG atau di TikTok seperti itu. Dan ada jadwal kegiatan selama 3 sampai 4 bulan. Namun di sini kita hanya melaksanakan 2 bulan saja yang ditulis dalam bentuk bar chart. Lanjut, Mbak. Ya, seperti ini ya ada contoh dari biaya dan jadwal kegiatan. Dan ada juga jadwal kegiatan yang kita bentuk dalam bentuk bar chart. Ada juga penanggung jawabnya dari setiap kegiatan yang diatur secara sedemikian rupa. Baik, boleh lanjut. Berikutnya ada daftar pustaka dengan ketentuan format Harvard Style. Dia mencantumkan nama penulis, tahun, judul, dan sumber. Jadwal pustaka tentunya harus urut abjad dan berdasarkan nama penulis pertama. Wajib lengkap yaitu semua sumber yang kita ambil itu harus dicantumkan di daftar pustaka dan konsisten menggunakan gaya penulisan yang sama. Jadi kita konsisten menggunakan Harvard Style di sini. Ya, seperti bisa dilihat ada di gambar ya. Itu kita menggunakan 5 yang saya screenshot, sisanya kita menggunakan sekitar 7 sumber, yang mana dengan lebih baik itu daftar pustaka yang diambil 5 tahun ke belakang. Itu sudah maksimal, seperti itu. Lalu lanjut, di sini eh, sebenarnya inti dari PKM itu justru di lampirannya. Karena di lampiran ini kita, terutama PKM-PM kita, itu melampirkan visualisasi dari permainan yang kita buat.
Jadi di lampiran ini ada 8 objek ya. Yang pertama ada biodata ketua, anggota, dan dosen pendamping. Itu di print dan ditandatangan dengan secara basah, lalu di-scan dan dimasukkan ke lampiran. Lalu ada justifikasi anggaran, lalu susunan tim dan pembagian tugas, surat pernyataan ketua tim, surat pernyataan ketersediaan mitra. Nanti kita ke mitranya dan meminta tanda tangan dari kepala sekolahnya ya untuk apakah bersedia untuk kita kunjungi gitu dan kita jadikan mitra. Lalu ada denah lokasi mitra dengan maksimal 200 kilometer dari kampus dengan dinyatakan bukti dari screenshotan Gmaps itu bisa. Lalu ada hasil uji plagiasi yang tidak boleh lebih dari 25%. Lanjut, Mbak. Ya, ini ada contoh ya. Dari proposal kita itu ada lampiran 3 susunan timeline dan pembagian tugasnya. Lalu ada lampiran 6 denah detail lokasi mitra, lampiran 2 justifikasi anggaran, dan ada juga visualisasi itu aku screenshot salah satunya aja dari game kita. Itu ada game Upside Down Card ya. Dan ada surat pernyataan untuk bekerja sama dari mitra. Seperti itu. Lanjut. Oke, di sini ada kriteria penilaian. Yang pertama ada kreativitas. Tentu saja masalahnya itu harus jelas dan solusi yang kita tawarkan itu harus inovatif gitu. Lalu ketepatan mitra. Apakah mitranya sesuai dengan kondisi nyata dari terdeskripsi? Contoh SD dengan masalah numerasi rendah itu sangat tepat ya. Berarti bisa kita jadikan mitra karena di situ ada urgensinya kita ingin mereka bisa matematika dengan cara yang lebih menyenangkan seperti itu. Lalu ada potensi program. Tambah, apakah ada nilai tambah dan keberlanjutan? Potensi program ini seperti yang saya katakan tadi, PKM itu intinya ada di dampak. Kita harus membuat program yang berdampak bagi mitra kita, yang benar-benar bisa diberlanjutkan, benar-benar ada keberlanjutan hingga ketika kita sudah selesai dari programnya, mereka masih tetap bisa melaksanakannya. Jadi harus ada koordinasi antara kita dan guru di sana dengan komunikasi lebih lanjut dan komunikasi lagi meskipun sudah tidak ada program. Nah, jadi kita membuat kartu permainan ke anak kelas 5 SD. Nanti ketika mereka kelas 6 dan kelas 4-nya naik kelas, itu mereka bisa menggunakan lagi dengan di bab matematika yang sama, yaitu pembilangan cacah kemarin ya. Lalu ada jadwal dan personalia. Ini tuh apakah waktu itu realistis, waktu yang dipakai realistis, dan pembagian tugasnya harus jelas tiap anggotanya. Nah, contohnya tim itu harus terbagi dari koordinatornya, penanggung jawab permainan, dan evaluator. Jadi per game kita ada 5 game, dan satu orang itu memegang satu game. Lalu ada RAB dan biaya terperinci wajar dan tujuan pengeluarannya jelas. Lanjut. Oh ya, untuk menambahkan di lampiran tadi, kita dari PKMPM itu melampirkan banyak desain dari desain screenshotan Canva dari permainan kita. Jadi mungkin itu bisa jadi merupakan salah satu ini ya penyebab kenapa kita lolos karena kita melampirkan visual yang banyak sehingga dari reviewer itu melihat oh ini bentuknya seperti ini terbayang gitu. Mungkin teman-teman bisa jadikan tips juga ini ya di tips. Lalu ada tips tips dari kita. Yang pertama ada pilih masalah yang nyata dari mitra bukan fiktif ya, yang benar-benar ada. Jadi yang berfokus pada persoalan real yang dialami mitra, bisa dengan visit langsung atau wawancara seperti itu.
Lalu lakukan diskusi langsung dengan mitra. Kita libatkan mitra sejak awal agar tidak ada miskom, agar kita tuh jelas kita mau apa dan mitranya harus bagaimana gitu. Lalu sertakan data pendukung, gunakan survei, wawancara, foto, atau literatur. Lalu solusi yang realistis dengan jadi harus bisanya bagaimana. Jadi kita ada program setiap hari Sabtu. Itu sudah realistis karena di hari Sabtu kita libur dan tidak mungkin juga untuk program ini dilaksanakan setiap hari seperti itu ya. Lalu ada gunakan bahasa yang singkat, padat, dan persuasif. Ini bisa dimasukkan di bab 1 kayak kita paparkan masalah dari mitranya dengan sangat jelas gitu. Dan oleh karena itu kita menawarkan Azimat Adventure ini seperti itu. Haruslah singkat, padat, dan mudah dipahami oleh reviewer. Lalu pastikan tingkat plagiasi di bawah 25%. Tidak harus 25, lebih kecil juga lebih baik ya. Dan susun RAB rinci dan logis. Anggarannya detail, logis, dan sesuai dengan panduan. Lalu lengkapi dokumen pendukung seperti yang saya bilang tadi di lampiran ya, ada surat ketersediaan mitra, denah lokasi, surat pernyataan berkomitmen kelompok, dan sebagainya. Lanjut. Baik, di sini ada hal teknis dari kepenulisan yang seringkali menentukan apakah kita lolos atau gugur seperti itu. Jadi ada judul yang tanpa singkatan agar jelas, mudah dipahami, dan sesuai aturan. Lalu data tim sesuai dengan PD Dikti untuk supaya memudahkan reviewer dalam memvalidasi keaslian mahasiswa pengusul. Lalu mitranya kurang dari 200 km supaya program bisa dijalankan secara luring dan tentunya terjangkau. Lalu sesuai dengan tema PKMPM 2025. Jadi pengabdian kita harus ada kaitannya dengan PKMPM, pengabdian masyarakat. Yaitu untuk memastikan program ini relevan dan fokusnya secara nasional seperti itu ya. Lalu ada panduan teknis saran dari guidebook langgar atau tidak sesuai proposal itu akan langsung gugur. Lanjut. Baik, untuk hal ini akan dijelaskan oleh teman saya Intan. Kepada Intan dipersilahkan. Oke. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Izin memperkenalkan diri dulu. Nama aku Intan Pratiwi dari Teknik Kimia Angkatan 2024. Sini aku bakal jelasin sedikit tentang sejauh mana perjalanan dan pelaksanaan program kami ini. Jadi program kami ini namanya Azimat Adventure yang berfokus untuk meningkatkan kemampuan numerasi melalui permainan interaktif. Boleh slide, Mbak? Oke, jadi seperti yang sudah disebutkan sebelumnya oleh pemaparan sebelumnya itu, mitra kita itu adalah SD Negeri 2 Panganjuru Tengah yang ada di Purworejo. Jadi setiap hari Sabtu, kita itu bakal ke Purworejo untuk melaksanakan programnya sendiri. Nah, kata Mbak Ajeng tadi itu kan, Mbak, benar. Jaraknya itu harus kurang dari 200 km. Dan untuk kita sendiri itu, jaraknya itu kurang lebih 75 km dari kampus kita sendiri, PN. Boleh next slide lagi, Mbak? Oke, jadi kenapa matematika dan bagaimana kami bertemu? Jadi tadi kan udah disebutkan oleh Mbak Zainab sendiri, itu permasalahan kami itu diambil dari keresahan. Jadi ada Profesor Stella, kalau kalian tahu itu, Profesor Stella itu menyinggung tentang satu hal yang menjadi obstacle gitu di pendidikan di Indonesia. Dan kita sendiri sebagai anak teknik itu merasa kalau teman-teman kita di sekeliling itu, bukti nyatanya itu kesulitan dalam melakukan operasi perhitungan. Nah, dari sini kita berpikir gitu, uh, padahal uh, kemampuan berhitung itu harus sudah diajarkan dari dini. Jadi kalau misalnya kita mau coba belajar lagi dari sekarang itu bisa, cuman sedikit telat gitu. Jadi
ada baiknya kalau diajarkan dari tingkat SD gitu. Nah, dan juga salah satu anggota kita itu pernah melakukan pengabdian di SD-nya itu sendiri. Pengabdian tapi di bidang lain, bukan matematika. Nah, dari obrolan dengan guru-gurunya setelah pengabdian itu, gurunya mengeluhkan, kok anak kelas 5 itu nggak bisa ya berhitung-hitung. Kayak operasi pertambahan, operasi pengurangan, bahkan perkalian dan pembagian yang seharusnya untuk anak kelas 5 itu, mereka harus sudah bisa gitu. Tapi nyatanya mereka nggak bisa. Dari keresahan ini, kita eh, mencari lagi nih akar-akar permasalahan yang bisa relevan sama apa yang ide yang kami punya. Boleh next slide, Mbak. Oke, jadi tadi setelah mencari akar permasalahannya tadi, diketahui kalau 68,4% siswa kelas 5 SD di sana itu punya nilai di bawah KKM. Jadi rata-rata UTS-nya itu di rentangnya itu nilainya itu 26,4, sedangkan UAS-nya itu 47,3. Yang mana nilai ini itu sangat mengkhawatirkan, bukan hanya untuk siswanya sendiri, tapi untuk pihak sekolahnya sendiri pun merasa ini satu hal yang gawat, terutama anak-anak kelas 5 SD itu kan biasanya diikutkan ANBK, dan ANBK itu udah pasti ada numerasi dan literasi numerasinya juga. Nah, dari situ juga kita mengetahui nih setelah kita survei datang ke SD-nya itu, kita tahu kalau metode yang mereka pakai itu metode konvensional. Artinya mereka masih eh, hanya berpegang pada guru memberikan pelajaran kepada siswa, metode ceramah, dan siswa hanya mengerjakan soal-soal dari buku dan LKS sebagai penunjang mereka. Nah, yang mana metode konvensional ini dinilai kurang menarik kan bagi siswa-siswanya karena eh, apa ya, monoton, kayak diajarkan ini, ngerjain ini, diajarkan ini, mengerjakan ini. Jadi dinilai kurang menarik sehingga anak-anak kurang minat untuk pelajaran matematika. Dan juga yang ketiga itu permasalahan nasional sebenarnya. Peringkat PISA Indonesia itu tahun 2022 itu menempati peringkat 69 dari 80 negara, yang mana itu hitungannya sangat kecil ya. Boleh, Mbak? Oke, jadi kami di sini sebagai itu berkomunikasi dengan tim sendiri, dengan dosen pembimbing, akhirnya lahirlah solusi kami berupa permainan interaktif berbasis Sempoa yang menghasilkan 5 jenis permainan. Mungkin bertanya-tanya kenapa Sempoa? Karena mungkin ada kayak metode lain gitu, entah matematika atau metode-metode lainnya. Tapi berdasarkan pencarian kami melalui jurnal-jurnal yang ada, itu menunjukkan kalau Sempoa sama metode-metode lainnya itu sebenarnya sama aja gitu. Bahkan bisa dibilang lebih baik dari yang lainnya. Nah, dari permainan ini kita punya 5. Terus ada upside down card, ada permainan bingo, ada permainan mysterious box yang konsepnya tuh mirip-mirip kayak TTS, TTS yang ke atas ke bawah ke samping gitu kan. Dan permainan terakhir The Last Battle yang mengambil peta Indonesia. Jadi semakin besar wilayahnya, semakin susah pula pertanyaannya. Tetapi dengan pertanyaan susah itu nanti mereka mendapatkan skor yang lebih tinggi. Begitu. Boleh next, Mbak? Oke, jadi timeline kita setelah diumumkan bahwa kita lolos pendanaan PKN 2025 itu, kita melakukan persiapan. Mulai dari koordinasi dengan tim, dengan dosen pendamping kita, dengan mitra kita yang di minggu pertama itu kita mendatangi mitra untuk konfirmasi kalau kita lolos pendanaan dan kita akan merealisasikan program kita ini. Lalu juga kita melakukan finalisasi desain dan cetak media pembelajarannya. Permainannya itu dicetak sehingga nanti pada pelaksanaannya bisa dibawa. Lalu pelaksanaannya, totalnya itu ada 9 pertemuan yang dilaksanakan setiap hari Sabtu. Nah, 9 pertemuan ini udah include pretest, permainannya, sama post-test nanti. Yang mana udah dilaksanakan di hari Sabtu kemarin. Jadi minggu depan itu, minggu terakhir kami datang
untuk melakukan evaluasi. Nah, di evaluasi ini kita akan melakukan wawancara kepada guru, kepada orang tua siswa, dan kepada siswanya sendiri. Bertanya apakah testimoni gitu, apakah program kita berdampak pada mereka, bagaimana perasaan mereka setelah kami menjalankan program mereka di sekolah tersebut, dan akhirnya itu keberlanjutan. Jadi kan program kita itu kalau untuk PKMPM itu setelah kita menyelesaikan programnya itu kita nggak boleh yang kayak langsung meninggalkan aja gitu. Jadi di sini kita melakukan sosialisasi dan demonstrasi permainan pada gurunya. Jadi setelah kita meninggalkan sekolah tersebut, tidak melaksanakan programnya lagi, diharapkan sekolahnya itu tetap bisa menggunakan media pembelajaran yang sudah kami sediakan. Dari sosialisasi dan demonstrasi tersebut juga mereka bisa dimodif nih permainannya. Mungkin karena kami ngambil permainan apa materi bilangan caca mungkin bisa nih diganti sama materi mungkin KPK atau yang lainnya gitu. Serta grup WhatsApp, buat grup WhatsApp biar bisa kayak misal gurunya bingung nih, Mbak ini gimana ya kemarin saya lupa gitu. Jadi bisa saling adanya komunikasi yang tidak terputus antara kami dan mitra. Oke, next slide, Mbak. Nah, jadi untuk program kami sendiri, Azimat Adventure ini kita memiliki manfaat pastinya ya, Kak. Yang pertama untuk siswa. Siswa itu apa ya minat di bidang matematika mereka dan pengetahuan numerasi mereka itu diharapkan bisa meningkat serta menumbuhkan rasa kepercayaan diri. Jadi permainan kita itu tipe permainan yang bekerja sama dalam tim. Jadi dari bekerja sama dalam tim ini diharapkan eh, apa tumbuhnya rasa kepercayaan diri mereka mulai dari berani berbicara, berani tampil ke depan seperti itu. Dan juga menurunkan keresahan akan matematika pada siswa. Jadi ketika pertama kali kami datang, itu kami bilang kalau kami bakal ngajarin mereka matematika. Itu kelihatan dari ekspresi mereka yang kayak, aduh matematika nih nggak mau gitu kan. Tapi setelah seiring berjalannya waktu, mereka jadi menunggu-nunggu kegiatan kita, bukan malah menghindari program yang kami jalankan ini. Selanjutnya itu untuk guru, itu dari sosialisasi dan demonstrasi tadi, seperti yang saya bilang, itu mereka mendapatkan metode pembelajaran yang variatif dan kreatif. Juga bisa disesuaikan sendiri oleh mereka, entah materinya diganti atau eh, gimana gitu, dimodifikasi mereka sendiri sesuai kebutuhannya. Dan untuk sekolahnya sendiri, mereka menjadi mendapatkan lingkungan belajar yang lebih interaktif. Jadi nggak muluk-muluk cuman guru ngajar, ngasih materi gitu, siswa menerima, siswa ngerjain soal di LKS enggak. Dan untuk masyarakatnya sendiri, itu terjalinnya komunikasi yang lebih baik dalam koordinasi antara wali siswa dan juga guru. Next slide. Nah, ini buat teman-teman boleh bantu sih hitungannya, follow dan like postingan kami. Jadi kami itu punya sosial media, Instagram dan TikTok, azimat.adventure. Itu bisa dilihat di sebelah itu, kita udah punya 19 postingan, dan juga followers kurang lebih 500 gitu. Jadi mungkin teman-teman abis seminar ini bisa kepo ini sambil follow-follow dan like-like postingan kami. Terus next slide, Mbak. Oke, jadi ini dokumentasi pelaksanaan program kami. Ada yang ketika melaksanakan permainan Ludo, ada permainan upside down card, dan juga ada penjelasan tentang abakus di sana. Boleh next slide? Oke, jadi eh, itu semua yang bisa kami sampaikan sebagai tim PKM Azimat Avenger di sini. Terima kasih untuk perhatian teman-teman semuanya dan mohon doanya juga ya biar kami bisa lanjut ke Timnas 38 nanti di Makassar. Amin. Semoga lancar-lancar terus ya. Terima kasih kami ucapkan
kepada Mbak Sinta dan juga timnya atas materi yang telah disampaikan. Menarik banget ya teman-teman, mulai dari bagaimana cara mereka mendapatkan ide, terus mencari mitra, hingga mengkonsepkan apa-apa aja nih yang perlu dilakukan untuk menjadi sesuatu yang berdampak. Yang mana semuanya itu merupakan proses pembelajaran dan juga ilmu yang daging banget. Nah, sekarang kita bakalan masuk ke sesi tanya jawab nih teman-teman. Peserta boleh dipersilahkan untuk bertanya langsung ataupun menuliskan pertanyaan melalui kolom chat. Untuk audiens yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ada yang mau bertanya ya, mumpung ada masternya gitu ya. Silakan sharing apapun ya. Mungkin beda dengan tugasnya kayak gimana ya. Silakan tanya aja ke mereka ya. Ya, silakan kalau ada pertanyaan ya. Atau jangan-jangan malah bingung ini. Ada? Permisi, Oke, saya ini mau ada yang bertanya. mau bertanya. Oke, Oh, silakan. Mungkin bisa Sebelumnya, dari, ya silakan Mbak Esi. perkenalkan nama saya Esi, dari Prodi Tekim jurusan tahun 2025. Saya ingin bertanya, eh, kakak-kakaknya itu dapat data kalau anak SD itu nilai matematikanya jelek itu tuh eh, cara mengetahuinya itu langsung ke sekolah, terus bertanya langsung ke gurunya atau melalui apa ya mencarinya bagaimana gitu. Oke, langsung aja mungkin ya. Oh iya, Silakan mungkin Mbak. aku akan mewakili teman-teman untuk menjawab. Jadi kalau misalnya untuk nilai tadi itu ya, Esi, itu kami nanya langsung ke SD-nya tentu. Jadi kita nanya ke, khususnya di kelas 5 karena kita juga berpikir bahwa, oh sepertinya kelas 5 ini harus tanya-tanya karena mereka juga bakal ada ANBK kan kalau SD kita tanya nih nilai matematikanya dan kita dikasih daftar nilai gitu perbandingan dari UTS UAS juga jadi kita tahu oh nilainya ternyata rendah banget rata-rata cuma sekitar ya sekitar 40 sekitar itu dan memang mereka kesulitan jadi kita nanya langsung ke SD-nya gitu SD. Oke, terima kasih Mbak Cinta atas jawabannya. Untuk Mbak Esi kira-kira udah cukup belum ya? Atau masih ada yang penasaran nih? Masih maaf. Oke, boleh dilanjut. Sebelumnya saya mau menambahkan cara mencari apa kayak sekolah yang memang struggling dalam mata pelajaran sesuatu atau struggling dalam suatu hal itu kemarin waktu sedang survei-survei sekolah itu kakaknya tuh mencari tahu dari mana juga. Terima kasih. Oke, Boleh Mbak gimana Sinta nih? dijawab? Oh ya, Silakan. ngoki lagi teman-teman nanti boleh gantian juga. Kemarin kita sempat survei juga beberapa sekolah di Jogja. Karena kita mikirnya, oh kita di Jogja aja nih karena dekat. Tapi setelah kita tanya-tanya, kebetulan beberapa sekolah yang kita kunjungi itu fasilitas mereka sudah lebih lengkap gitu loh. Kayak kita belum bisa menemukan hal yang urgent dari tempat tersebut untuk kita berikan solusi gitu. Terus akhirnya karena kan tadi Intan sempat nyampein kalau salah satu dari tim kita itu pernah mengajar di SD Mitra kita sekarang. Nah, itu kebetulan aku sendiri. Jadi di SD di SD Mitra kita itu aku sempat mengajar
membantu mengajar gitu karena memang nggak ada gurunya juga. Aku waktu itu ngajar bahasa Inggris. Nah, karena hal itu, jadi aku apa ya sering melihat kayak beberapa hal yang masih perlu banyak dikembangkan di SD tersebut. Kemudian nanya-nanya lah, aku mengulik-ngulik lah. Kalau misalnya selain bahasa Inggris, apa sih yang kurang juga di SD ini dan disebutlah pelajaran matematika. Jadi memang kalau misalnya kita tuh nggak bisa langsung nemuin gitu sih SD mana yang membutuhkan solusi gitu kayak punya problem yang spesifik apalagi mungkin yang sesuai sama kita juga nggak semudah itu. Kita juga beberapa kali tanya-tanya gitu. Dan kebetulan memang ini SD-nya ada problem salah satunya matematika yang setelah kita ngobrolin nih sama tim, oh kayaknya mungkin kita bisa nih cukup membantu karena kita punya kemampuannya di situ gitu. Jadi memang harus tanya-tanya sana sini. Oke, mungkin dari teman-teman tim PKM PM Azimat ada yang mau nambahin? Dan untuk Mbak Esi gimana kira-kira udah cukup? Sudah cukup. Terima kasih banyak, Kak. Oke, boleh lanjut. Tadi kayaknya ada yang mau tanya lagi. Oke, mungkin dari First Three Melati dulu nih. Boleh Mbak Melati silahkan ajukan pertanyaan. Oke, terima kasih atas kesempatan untuk bertanya. Saya ingin sebelumnya perkenalkan nama saya Persri Melati Putri Sudadi dari Teknik Kimia 2025. Saya ingin bertanya seperti yang dipaparkan oleh kakak-kakak tadi, eh, dengan proses yang panjang tersebut, apakah ada hambatan atau tantangan selama berproses dalam menjalani Azimat Adventure ini? Dan apa saja sih cara kakak-kakak dalam menghadapinya? Dan jikalau pengimplementasian kakak ini berhasil ke depannya, apakah nantinya akan diaplikasikan pada mitra-mitra lainnya? Dan tadi seperti yang disebutkan Kak Sinta bahwa Kak Sinta pernah mengajar di SD, itu saya tertarik dan itu bagaimana ya Kak caranya? Sekian, terima kasih. Oke, sama-sama. Mungkin Mbak Sinta dan tim bisa langsung aja dijawab dulu atau mau ditampung dulu gimana? Kayaknya yang kali ini kita tambung dulu karena cukup banyak yang angkat Oke. tangan ya. Mungkin bisa lanjut ke ini Mas Dragon underscore Kairo underscore Indonesia. Boleh silakan. Halo, halo semuanya kakak-kakak, Pak Heri. Eh, Perkenalkan nama saya Muhammad Khairul Pramono dari Teknik Kimia 2025. Izin bertanya, bagaimana sih mengingat jaraknya kan dari Jogja sama Purworejo kan lumayan jauh ya. Gimana sih kakak-kakak bisa mengatur waktunya gitu sama kegiatan kuliah? Oke, itu pertanyaan kedua. Bisa lanjut ke penanya selanjutnya dulu ya, Mbak. Kita lanjut ke atas nama Akbar. Boleh silakan dipertanyakan. Selamat pagi kakak-kakak. Perkenalkan dari Teknik Kimia 2025. Di sini aku mau bertanya Kak, tadi sempat disebutkan ya bagaimana caranya ide kita berbeda dari yang lain itu salah satunya yaitu urgensi yang besar. Nah, salah satu JS itu ada yang lolos PIMNAS dengan membuat alat pengupas bawang merah. Yang aku mau tanyakan itu, ini berkaitan juga dengan proyek kakak-kakak yang mendapatkan statement dari Profesor Stella tentang pendidikan gitu. Yang aku mau tanyakan itu, bagaimana sih riset atau bagaimana caranya kita tuh tahu gitu. Ini tuh ide kita tuh urgensinya besar. Sedangkan tadi yang sempat disebutkan karena kita bukan seorang pedagang UMKM bawang merah, maka kita tidak terlalu tahu gitu. Ini tuh begitu besar urgensinya di lingkungan pedagang UMKM bawang merah. Begitu Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Akbar. Untuk Mbak Sinta dan tim mungkin bisa dipilih dulu mau yang mana yang dijawab pertama, Mbak Melatika, Mas Kairo kah, atau Mas Akbar. Ibu silakan.
Baik, aku mau jawab pertanyaannya Dragon ya tadi ya. Yang kedua, bagaimana kita mengatur waktu kuliah dengan kegiatan PKM kita ini. Nah, yang pastinya poin utamanya itu manajemen waktu. Jadi teman-teman buat kalau dari aku sendiri, teman-teman buat list kegiatan dalam satu hari, dalam satu minggu. Jadi selama ada kelas apa aja, waktu-waktunya. Terus, nah, PM itu bukan 24 jam tertuju ya teman-teman. Jadi masih banyak sela-sela waktunya. Memang cukup sibuk, tapi hanya menggunakan sekitar 20% lah, kurang lebih dari waktu satu minggu kita. Dalam satu hari, dari Senin sampai Minggu, itu kegiatan teman apa-apa saja. Kemudian, yang pasti pertama-tamanya itu kegiatan kuliah. Nah, kita kesan untuk kuliah ya, tamanya teman-teman. Jadi, teman-teman buat dulu list kelas teman-teman dalam satu minggu. Kemudian ketika ada tugas dan juga laporan praktikum, itu teman-teman langsung kerjakan. Kalau misalnya memang, misalnya seperti aku laksanakan hari Sabtu, hari Jumat dan Sabtu. Nah, aku ada kegiatan perkuliahan dari Senin sampai Kamis. Nah, tugas di hari Senin sampai Kamis itu langsung aku kerjakan ya, apalagi yang hanya untuk membuat catatan walaupun deadline-nya masih minggu depan tapi dikerjakan duluan. Kemudian untuk tugas-tugas yang lebih susah itu bisa dipending dulu, seperti aku ada mata kuliah reaktor. Nah, itu cukup susah dan aku perlu belajar dengan teman-teman aku yang lebih pintar. Jadi aku kerjakan sebagian yang bisa aku kerjakan. Kemudian setelah hari Jumat dan Sabtu, setelah PKM, di hari Minggu dan Seninnya, aku belajar dengan teman-temanku untuk mengerjakan tugas reaktor tersebut. Jadi yang bisa langsung tugas yang bisa langsung dikerjakan sehingga lebih banyak waktu luang dan kita bisa lebih fokus untuk mengerjakan PKM kita. Jadi manajemen waktu teman-teman. Begitu apa? Menjawab atau kurang? Atau teman-teman yang ada yang mau menambahkan? Berarti prioritasin waktu ya, prioritasin tugas yang bisa dikerjain dulu ya Kak. Yang possible dikerjain dulu. Lebih cepat. Iya, benar Dragon. Jangan ditunda-tunda deh. Walaupun gampang jangan ditunda-tunda karena nantinya bakal menumpuk dan bisa ganggu kegiatan yang lain. Kalau di sini bisa mengganggu kegiatan PKM khawatirnya. Dan juga takutnya kalau misalnya kalian lupa kalau tugas itu juga penting, takutnya malah gara-gara tidak bisa mengatur waktu, bukan gara-gara PKM, gara-gara tidak bisa mengatur waktunya, kuliahnya malah jadi dapat nilai yang rendah. Jadi ya manajemen waktu dan skala prioritas. Begitu Dragon. Begitu. Oke, terima kasih Mbak Zainab. Jadi intinya manajemen waktu dan manajemen prioritas itu penting banget ya. Oke, untuk Mas Kairo, kira-kira udah cukup belum jawabannya? Cukup Kak, terima kasih. Oke, sama-sama. Mungkin bisa dilanjut Mbak untuk pertanyaan selanjutnya. Baik, aku di sini mau jawab pertanyaan dari First Tree, First Tree Melati ya. Mengenai apa saja hambatan atau tantangan yang kita hadapi dan cara menyelesaikannya itu bagaimana. Jadi menurut aku, nanti mungkin mbak-mbak teman-teman yang lain bisa menambahkan ya. Hambatannya itu yang pertama ada di jaraknya. 75 kilo itu nggak sebentar untuk menempuhnya. Namun kita terus dengan Prambanan Express KRL ya. Jadi kita beli tiket dari dari Gojek. Nanti kita scan dan kita biasanya berangkat itu di Jumat sore. Jadi kita berlima itu udah mengosongkan jadwal di hari Jumat dari siang hingga sorenya
Jadi di siangnya kita bisa siap-siap packing barang, lalu di sorenya itu sekitar jam 3. Kalau aku biasanya 3.45 itu sudah OTW ke stasiun dan kita mulai berangkat di 4.20 sore. Nah, karena jarak jauh ini lumayan capek ya teman-teman, sekitar 1 jam perjalanan dari Jogja ke stasiun Kutoarjo di Purworejo. Nah, dari Kutoarjo itu kita nanti eh, Gojek lagi nih, pakai mobil ke base camp kita, base camp, maaf, ke rumah yang kita tinggali di sana. Jadi kita nginep, bukan pulang pergi gitu ya. Kita nginep di ada salah satu rumah di dekat SD-nya itu kita dipinjami rumah gitulah untuk kita nginep. Terus kadang dari keretanya itu kita nggak dapat tempat duduk ya, jadi harus berdiri dan itu merupakan suatu tantangan buat aku yang darah rendah gitu ya, capek berdiri lama. Terus tantangan lainnya itu ada kita ngajar anak SD ya, ya seperti yang kita tahu kita pas SD gimana sih ribut, terus banyak soal tehnya dan tiap pergantian meleng dikit aja itu udah kemana gitu mereka. Nah, jadi di sini itu merupakan sedikit tantangan yang di awal itu kita lumayan sulit untuk membuat mereka kondusif. Ayo duduk, mejanya ditata. Cuman di akhir-akhir ini, apa ya, mungkin karena bonding yang udah terbentuk, jadi mereka itu udah nurut, oh ayo, ayo, mejanya disusun gitu. Udah mulai bisa inisiatif sendiri. Dan ini juga kita targetnya kan anak kelas 5 SD dan nggak begitu susah lah ya, udah lumayan dewasa gitu. Terus tantangan berikutnya itu ada untuk dalam waktu dekat di tanggal 14 September ini, itu kita ada Monef teman-teman. Monef di rektorat secara langsung, kita lumayan ini ya, gedebak-gedebuk dengan pembuatan PPT. Jadi di PKM ini kita harus membuat PPT yang sangat-sangat bagus, yang benar-benar PPT gitu, nggak yang ada banyak kata-kata kalimat gitu. Jadi kita harus membuat dengan bagus dan menarik. Itu juga merupakan salah satu yang diajang lombakan di PIMNAS nanti, kayak juara satu PowerPoint terbaik seperti itu ya, dan juara satu presentasi terbaik. Jadi mulai Monef besok itu udah lumayan sedikit seperti gladi ya, PPT-nya udah harus bagus, cara kita presentasi juga udah harus bagus itu. Nah, mungkin dari mbak-mbak yang lain bisa ditambahin. Oh, sama ini tadi cara menghadapinya. Cara kalau dari aku sendiri menghadapi PKM ini, jujur lumayan eh, padat ya dengan PKM ini. Di semester ini juga dengan matkul yang sudah lumayan menjurus ke teknik kimia. Nah, caraku itu adalah pertama, mulai dari semester ini, semester lalu sih, itu aku sudah bukan kaum deadlineer lagi. Jadi, laprak misal nih, aku mulai laprak besok nih hari Senin. Tapi tapi kalau macam itu sudah aku cicil sampai acara 2 minggu berikutnya. Jadi enak banget teman-teman jadi kaum yang nyicilan itu sebenarnya. Jadi setiap misal aku kelas pagi terus kelas berikutnya itu sore, itu aku kemana? Aku ke perpus. Aku ke perpus mengerjakan apa aja yang bisa aku kerjain. Kayak nggak melulu tentang laprak, melulu tentang eh, apa-apa aja. Mungkin dari PR itu pasti ada ya kalau di aku. Setiap matkul itu selalu ada PR, selalu ada tugas. Setiap minggunya itu aku cicil, aku kerjain. Kalau bisa di hari itu juga biar aku tenang dan sisa waktunya itu aku kerjain buat laprak. Karena aku merasakan laprak deadline itu kurang tidur, harus minum kopi banyak, ya capek gitu. Jadi aku memutuskan untuk menjadi kaum nyicil seperti itu teman-teman. Mungkin dari Mbak-Mbak ada yang mau ditambahin mengenai tantangan lalu cara menyelesaikannya? Mungkin aku mungkin nambah yang anak SD tadi ya.
betul kata Mbak Ajeng tadi, dia bilang tadi kalau misalnya anak-anaknya itu susah diatur. Tahu kan kalau anak-anak kecil-kecil itu walaupun kelas 5 itu pecicilan apalagi yang itu kan. Jadi kayak kita bilang duduk, duduk nih 5 menit. Habis itu jalan-jalan lagi ke teman-temannya ngobrol-ngobrol. Jadi awal-awalnya itu memang kita banyak-banyak sabar sih sebenarnya awal-awalnya. Jadi kayak mencoba memahami kalau misalnya kayak oh ternyata anak ini sifatnya begini, terus kita ngomongnya harus gimana gitu biar anaknya nggak kesinggung juga. Soalnya jujur di kami kemarin itu di game pertama, game yang aku pegang kemarin itu ada yang sempat nangis gitu anaknya. Jadi kayak dia mundur ke belakang, dia mengisi, dia nangis, dideketin gitu kan, terus ditanya kenapa. Setelah diajak ngobrol, gabung lagi tuh sama teman-temannya. Jadi kayak eh, kita yang mencoba menyesuaikan dengan mitra kita sendiri sesuai kebutuhan. Terus juga kita itu setelah kegiatan itu biasanya selesainya jam 10 maksimal tuh jam 10 itu kita selesai, kita pulang ke rumah tadi, itu kita evaluasi kayak oh misalnya hari ini kita ada anak yang nangis nih, kedepannya gimana sih biar pembelajarannya itu nggak bikin mereka istilahnya tertekan gitu, gimana kan? Terus juga dari evaluasi itu kita bisa mikirin nih kedepannya mau gimana dan juga benar kata Mbak Ajeng tadi, kita akhir-akhir ini karena udah bonding tuh, udah deket sama adik-adiknya itu, kita jadi kayak mudah gitu ngatur-ngaturnya. Juga tambahannya itu kita perlu pendampingan sama wali kelasnya sendiri di awal-awal karena mereka kayaknya awal-awal itu kita sendiri sebagai sih kalau untuk hambatan tadi benar sih kayak kita jangan jadi deadlineer sih habis ini. Soalnya jujur karena kita kan lolos pendanaannya itu sebelum input KRS nih. Jadi ketika input KRS itu kita janjian nih hari apa yang sekiranya eh sebentar bukan kayak hari apa yang bisa kamu kosongin gitu misalnya. Atau misal kamu sehari itu ngambil berapa gitu biar kita Jumat kan berangkat tuh sore. Itu udah pasti capek. Jadi kayak yang mana yang nggak ngerepotin diri sendiri gitu. Kalau aku sendiri biasanya satu hari itu aku taruh 2 matkul. Jadi sampai Jumat itu biasanya aku cuma 2 matkul, 2 matkul, 2 matkul gitu. 6 SKS lah sehari maksimal gitu. Itu sih kalau aku sendiri. Oke, mungkin Aku mau izin. nambahin. Oh, Zainab Oh, dulu. Oke, boleh. oh baik Mbak. Nah, salah satunya itu tantangan dan juga yang bisa menjadi hambatan. Nah, yang bisa menjadi hambatan itu kalau misalnya kerja sama timnya ini kurang. Nah, jadi itu tantangannya. Nah, dan bersyukurnya tim kami ini nih kompak dan kerjasama yang baik. Jadi, um, jadi PKM itu kan ada saat ini ya teman-teman, kami ini running program di SD, kemudian kami membuat laporan kemajuan, hampir mirip dengan proposal, tapi ini laporan kemajuannya. Kemudian kemudian kami juga membuat PPT-nya dan harus bagus. Kemudian kami harus nanti latihan presentasi, kemudian nanti ada monitoring dari kampus, kemudian nanti kami ada luaran tambahan membuat artikel. Nah, kelihatannya banyak teman-teman, tapi ini kan ada orang, bukan satu orang, bukan 2 orang. Jadi ini bisa dibagi-bagi bebannya teman-teman. Jadi tidak menjadi lebih ringan. Solusinya ya kita kerja sama kelompok yang baik, pembagian job desk dan job list-nya juga sama rata dan sesuai kemampuan gitu teman-teman. Jadi sama tim yang baik. Oke, mungkin satu lagi tadi pertanyaannya First Tree kan ada juga kok bisa sih kayak aku ngajar juga ke SD-nya gitu ya. Nah, jawabannya adalah jadi aku kan kebetulan tuh aslinya daerah sini ya. Karena SD kita tuh di Projo, aku aslinya orang Purworejo. Kebetulan aku kan beberapa kali tuh sempat pernah ikut kegiatan-kegiatan mengajar. Nah, terus aku kayak dimintain tolong gitu dari kenalan di SD. Gimana kalau misalnya mengajar bahasa Inggris ngisi aja gitu. Karena aku juga bukan apa ya dari pendidikan, apalagi pendidikan bahasa Inggris, tapi aku hanya punya pengalaman bahasa Inggris aja. Jadi aku bilang oke nggak apa-apa, ngisi aja gitu beberapa kali. Jadi waktu itu tuh beberapa kali pertemuan seminggu sekali.
Terus ya dari situ kayak termaintain aja akhirnya terus kita bisa dapat informasi-informasi terkait SD ini lebih banyak gitu. Jadi seperti itu. Oke, dari tim Basinta apakah cukup? Ada yang mau ditambahin lagi? Cukup. Cukup, kita Oke, bisa next selanjutnya mungkin. boleh. Boleh langsung ke pertanyaannya Mas Akbar tadi ya. Boleh Iya, Mbak, betul. silakan. Oke, tadi Akbar tuh tanya tentang gimana caranya kita tahu ini tuh ide kita yang urgensinya tuh besar. Dan sedangkan kita sebenarnya nggak di bidang itu. Nah, kalau menurut aku sendiri, itu lagi-lagi kita banyak baca jurnal, banyak-banyak untuk diskusi dengan eh, para ahli yang ada di bidang itu tersebut. Jadinya, kalau semisalnya cara kita tahu nih kalau ide kita itu urgensinya benar, apa besar, kita gimana ya? Berdasarkan PISA sendiri, Indonesia itu ada di peringkat 60 dari 60 berapa dari 80 negara. Itu aja udah menunjukkan kalau misalnya Indonesia ini udah di itu udah rendah banget, peringkat yang rendah. Rendah banget. Gimana sih kalau misalnya kalau peringkat bahkan cuma numerasi aja nih, numerasi aja peringkat kita aja rendah. Gimana cara untuk kita menuju Indonesia emas? Bukannya itu malah menuju Indonesia cemas ya. Apalagi kita tuh sekarang banyak konten-konten yang berseliweran itu tentang konten kreator yang tanya-tanya tanya-tanya kayak soal matematika ke anak-anak SD, SMP maupun SMA. Dan di sana tuh kebanyakan dari mereka masih bingung nih. Even perkalian, pembagian atau pecahan, itu mereka masih mikir kayak masih bingung gimana sih cara jawaban yang benar. Padahal itu tuh kemampuan numerasi berhitung itu tuh adalah kemampuan yang harus kita punya karena di kehidupan sehari-hari kita gunain kemampuan tersebut. Nah, apalagi untuk mempraktekkan kemampuan tersebut itu kita perlu ditingkatkan di usia-usia dini. Jadi gimana sih cara kita tahu ide kita itu urgensi yang besar itu? Kita juga tanya-tanya ke dosen pembimbing kita tentang problem ini dan kebetulan Pak Heri juga pernah kasih tahu ke kita kalau semisal mahasiswa di teknik kimia itu kebanyakan masih bingung nih, masih lama kalau dikasih soal perhitungan gitu. Jadinya kayak kita semakin kerasa nih kalau misalnya, kalau kayak gitu gimana nih kalau nasib Indonesia nasinya pada rendah. Makanya kita buatlah solusi azimuth event ini. Terus eh, kalau kan kita bukan di bidang pendidikan nih. Terus kita ini bisa berdampak. Nah, ini lagi-lagi sama para ahli diskusi. Kira apa kita tanya apakah kemungkinan program kita ini dapat berdampak dan kira-kira apa yang perlu kita ubah, kita tingkati dan lain-lainnya. Mungkin dari teman-teman ditambahkan. Oke, boleh. Aku namain sedikit aja. Jadi benar kata Aul, kita bisa riset kayak banyak berita jurnal dan lain sebagainya, tanya juga validasi. Tapi ada hal juga kecil yang bisa kita lakuin ya teman-teman. Sekecil apapun ide yang teman-teman punya, atau mungkin permasalahan yang teman-teman akan selesaikan, itu tuh bakalan punya urgensi gitu. Jadi nggak mungkin nggak ada urgensinya. Ada masalah pasti ada urgensi untuk diselesaikan. Jadi apapun yang diangkat itu pasti ada urgensinya. Gimana cara validasi ada urgensinya? Siapa sih yang bakalan menerima manfaat dari program kalian. Nah, kalian lihat lagi tuh siapa penerima manfaatnya. Kira-kira dari tujuan yang mereka punya selama ini, kalau teman-teman kasih solusi itu udah bisa menyelesaikan atau belum. Nah, berarti urgensinya ya permasalahan itu. Dan kalau kalian lihat sebenarnya mereka tuh harusnya gimana sih?
gitu kan. Permasalahan kan muncul dari mereka tuh punya tujuan tapi belum bisa memenuhi tujuan tersebut. Ada masalah lah muncul. Nah, urgensi penyelesaiannya adalah mereka harus ada di tingkat yang sesuai sama tujuan mereka. Dan teman-teman bisa menyelesaikan itu dengan solusi yang diberikan. Itu juga suatu bentuk urgensi. Jadi nggak harus yang besar, nggak harus yang sampai, oh secara nasional ini di tingkat sekian, gitu juga nggak harus. Tapi gimana teman-teman itu bisa benar-benar memberikan dampak dari solusi yang diberikan untuk masalah yang ada. Itu bentuk urgensi juga. Seperti itu sih mungkin. Jadi kembali lagi, pokoknya tujuan teman-teman membuat program dari permasalahan yang seperti apa. Itu bisa digarisbawahi. Itu. Ada yang mau nambahin lagi mungkin? Sudah? Aman. Oke, kalau gitu kita kembalikan ke MC. Oke, terima kasih Mbak Aul, Mbak Sinta, dan teman-teman lainnya. Dari penanya, Mas Akbar, kira-kira udah cukup belum nih jawabannya? Atau kira-kira masih ada yang kurang nih, Mbak? Kak barusan udah Tep- terjawab semua, Kak. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Kalau Mbak Melati, kira-kira jawabannya udah cukup atau Sudah belum? sangat cukup, Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau bertanya lagi? Dipersilahkan. Oh iya, sambil mengingatkan juga teman-teman kalau kita tuh ada link feedback survei dan juga link absensi yang ada di kolom chat. Buat teman-teman yang hadir bisa segera diisi ya teman-teman linknya. Oke teman-teman, nggak ada lagi yang mau ditanyain? Oke, kalau nggak ada, ya. Oke, kalau nggak ada, mungkin kita bisa lanjut ke sesi dokumentasi untuk kenang-kenangan lah ya. Oke, teman-teman mungkin semuanya bisa on cam dulu. Terus dipersilahkan. Multi speaker. Teman-teman jangan lupa untuk isi absensi karena ini nantinya bakal berpengaruh ke e-sertifikat kalian. Diisi ya. Yuk teman-teman semuanya on cam. Oke, slide pertama udah. Yuk slide kedua yuk. Renata, Marcel, Sebastian, Naila. Naila ada dua nih. Naila Azura, Naila Azizah, Renata, Nisma, Pasha, dan lain-lain. Ayo semuanya on cam. Keisha, Win, Anissa, Nadia, Aulia Zahra, Nabila, Diki. Yuk semuanya on cam. Kita tunggu sampai 10.50 ya teman-teman untuk on cam semuanya. Stefan, Pasha, Litwina, Rizky Abdillah, Fakih, Nisma, Mas Lepi, Mbak Ratu Kalia.
Oke teman-teman, udah jam 10.50, kita mulai aja dokumentasinya. Hitungan dari aku, 1, 2, senyum. Kita lanjut ke slide 2. Hitungan dari aku, 1, 2, senyum. Slide terakhir, hitungan dari aku, 1, 2, senyum. Oke, terima kasih teman-teman semua. Jangan lupa untuk mengisi absensi ya. Sekali lagi aku ingetin karena nanti kalian bakalan dapat e-sertifikat dari hasil isi kalian absensi itu. Oke, alhamdulillah seluruh rangkaian acara sharing season PKM PM Azimat Adventure pada pagi hari ini udah selesai. Aku mau terima kasih banyak kepada Pak Heri, Mbak Sinta, dan tim PKM PM Azimat Adventure dan juga seluruh peserta yang sudah partisipasi secara aktif. Nah, semoga ilmu dan inspirasi yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan saya selaku MC atau pembawa acara, mohon maaf apabila ada salah kata. Dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih ya. Semoga bermanfaat ya untuk yang mau mengerjakan tugas ETS-nya ya. Ya, nanti bisa Semangat tanya teman-teman. tim Azimat atau ini ya Mbak Siva atau siapa yang lain ya. Oke. Iya, bisa Ya. tanya-tanya Asdos, aku atau yang lain teman-teman. Semangat. Oke, saya left. Oke, Bapak.